Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Muhtar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu baik ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak, sekarang kita akan belajar di tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mempelajari iklan pada media elektronik, mendalami materi yang kemarin yaitu zat tunggal dan zat campuran, serta pola menari ya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya dan mengisi absensi di link yang telah diberikan di grup WhatsApp ya. Anak-anak, kemarin kita belajar mengenai iklan pada media cetak. Nah, sekarang kita akan mempelajari iklan pada media elektronik seperti radio, TV, dan internet. Yang pertama yang akan kita bahas adalah iklan pada radio. Mari kita membaca pembahasannya di sini. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengar melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara kata-kata manusia yang teratur, musik atau perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis, dan efek suara, yaitu suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, itu karakteristik dari iklan yang ada pada radio. Sekarang, iklan yang ada pada televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Nah, iklan televisi memiliki karakteristik yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Nah, sekarang yaitu iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Kalian pasti sering melihat dan mendengar iklan yang ada di media elektronik kan? Kalian juga bisa membaca contoh dari iklan media elektronik ini di halaman 57 dan 58 pada paket tematik 9 ya. Menyajikan iklan elektronik ini harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat seperti berikut. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan agar menarik. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Dan yang kedua adalah minat atau interest. Setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga adalah keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen.
Keempat adalah rasa percaya atau conviction. Untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang terakhir adalah tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Anak-anak, kemarin juga kita belajar sedikit mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih dalam mengenai zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama adalah materi. Jadi, materi ini adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitar. Misalnya ada air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal atau disebut juga zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sekarang senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Kalau zat campuran itu adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain itu sirup atau campuran gula, pewarna, dan air. Larutan oralit yaitu campuran air dan garam, dan udara campuran dari gas-gas. Yang kedua adalah zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen adalah campuran antara air dan kopi yang ditumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Karena tidak bisa menyatu, maka disebut dengan zat campuran heterogen. Anak-anak, setelah kita mempelajari iklan serta zat tunggal dan zat campuran, sekarang mari kita pelajari mengenai pola lantai pada tarian. Kalian sebelumnya pasti sudah tahu kan pola lantai itu apa? Sekarang mari kita ingat kembali mengenai pola lantai ya. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai ini banyak digunakan pada tarian klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut ini gambar dari pola vertikal. Yang kedua adalah pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut ini gambar pola lantai diagonal. Dan yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung.
Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8. Berikut contoh dari pola lantai garis melengkung. Anak-anak, sepertinya pembelajaran pada materi hari ini telah selesai. Sekarang kita membaca doa ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Anak-anak, untuk tugas hari ini akan Bapak kirimkan ya di grup WhatsApp, dan nanti jangan lupa untuk mengikuti diskusi kita di grup WhatsApp ya. Semangat belajarnya.